Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, sahabat di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Sahabatku, Anda pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kok Dokter Ketut pakaiannya seperti ini? Pakai cincin yang banyak, ya? Pakai udeng, kalau bahasa Balinya ini udeng, ya. The star atau udeng. Pakaiannya hitam, serba hitam. Kenapa? Ada yang bisa jawab. Dihubungkan dengan materi pada hari ini, yaitu hipnoterapi. Penampilan atau pernak-pernik yang dipakai oleh seorang terapis itu sangat mempengaruhi, merupakan faktor pendukung keberhasilan suatu hipnoterapi. Bahwa seseorang akan meyakini bahwa satu, kita punya kemampuan. Yang kedua, dengan atribut ini, mereka semakin percaya, semakin tersugesti bahwa kita tuh mampu untuk menyembuhkan mereka. Tentu dengan demikian, kita akan gampang bisa masukkan dia ke alam bawah sadar. Seperti Anda lihat, Master Hipnotis Indonesia, Bapak Romy Rafael. Pakaiannya hitam-hitam kan? Pakai tutup kepala hitam ya. Sayang saya tidak punya tutup kepala hitam ya, sebagai udeng. Nah, ini hanya mencerminkan bahwa berapa pentingnya suatu penampilan, atribut seorang hipnoterapis. Bila seorang hipnoterapis itu adalah seorang dokter, tidak perlu seperti ini. Cukup modalnya jas dokter, ya, dan nama dokter tersebut dikenal sama orang yang disembuhkan. Itu sudah cukup memberikan sugesti keyakinan kepada dia, sehingga kita bisa masukkan dia dengan cepat ke alam bawah sadar. Hipnoterapi, seperti yang saya sampaikan, saya lebih suka menyebutnya dengan meditasi alam bawah sadar. Dan juga ada kalangan medis yang menyebutkan terapi dengan metode gelombang otak. Semuanya punya konsep yang benar, ya, punya dasar yang benar. Sekarang saya kasih pengertian tentang hipnoterapi. Pengertian hipnoterapi adalah pengobatan seseorang dengan ilmu hipnotis. Jadi seseorang akan dimasukkan ke alam bawah sadar dengan tipe gelombang otaknya gelombang alfa, dengan frekuensi kecepatan gelombangnya adalah 8-12 Hz. Seseorang dibuat rileks, tenang, dan fokus. Sehingga orang tersebut bisa menerima sugesti dengan kekuatan penuh. Dengan demikian, orang tersebut akan gampang meyakini, gampang dipengaruhi, gampang menerima, dan pasti akan gampang melaksanakannya. Sahabatku, sekarang ada pertanyaan. Apa itu alam bawah sadar? Apa itu alam bawah sadar? Mungkin pasti berbeda. Konsep alam bawah sadar yang Anda pernah baca dengan apa yang saya sampaikan di sini. Inilah konsep saya. Ya? Ini adalah konsep saya. Alam bawah sadar itu seolah-olah menjadi suatu tempat, ruang, di mana memori baik yang positif maupun yang negatif, pikiran yang positif maupun yang negatif, itu tersimpan di dalamnya. Nah, semasih tersimpan memori tersebut di dalam alam bawah sadar, baik yang positif maupun yang negatif, maka akan muncullah sifat memori tersebut dalam wujud kenyataan keseharian daripada orangnya. Misalnya, di alam bawah sadarnya ada cedera alam bawah sadar, pernah tabrakan, sehingga dalam penampakannya sehari secara psikologis, dia akan takut ke jalan raya, atau dia tidak akan berani menyetir atau mengendarai motor lagi semenjak tabrakan itu. Karena suasana yang dialami mencekam dan mengerikan.
dan tersimpan di alam bawah sadarnya. Makanya saya katakan itulah suatu tempat yang susah kita ketahui di mana tempatnya. Yang jelas pasti di dalam tubuh kita. Berupa apa? Saya tidak bisa jelaskan di sini berupa apa. Anggap saja seperti itu perumpamaannya. Bisa kita anggap sebagai nyawa kedua kita. Atau dalam nyawa kita keberadaannya. Hanya untuk mengungkap itu harus masuk ke alam bawah sadar. Ya, kalau ingin mengungkap itu harus masuk ke alam bawah sadar. Kita buat seseorang antara sadar dan tidur. Tidak sadar dan tidak tidur. Itulah cara untuk menemukan, untuk memanggil, kasarnya begitu, alam bawah sadar kita. Untuk kita perdayakan. Untuk kita bisa perbaiki. Untuk bisa kita bersihkan. Untuk bisa kita berikan sesuatu sugesti yang baik, yang positif. Sehingga membuat psikologi seseorang, mental seseorang menjadi bagus. Kembali. Yang terganggu menjadi bersih, sembuh. Yang sudah bagus, diperdayakan lagi, menjadi semakin bagus. Punya jiwa yang semakin kuat. Mempunyai jiwa yang positif. Itu bisa kita panggil. Bisa kita panggil. Bisa kita ketemukan. Dengan demikian, bisa kita rubah. Itulah alam bawah sadar. Boleh, anggap saja. Nyawa kedua. Atau sesuatu penyimpanan yang dimiliki oleh nyawa itu sendiri. Untuk hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Ada lima tipe gelombang otak yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, gelombang otak tipe gamma, di mana frekuensinya paling tinggi, paling cepat, yaitu 35 sampai 45 Hz. Ya, kalau Anda ingat pelajaran di sekolah dahulu, frekuensi mempunyai satuan Hz, Haset. Orang yang dalam keadaan gelombang otak tipe gamma, itu kewaspadaannya tinggi, luar biasa tinggi. Contohnya sekarang perang Rusia-Ukraina, berperang, itu waspada tinggi. Itu kebanyakan gelombang otak prajuritnya adalah 35 sampai 45 lah, Hz. Ya. Nah, kemudian di bawah itu, seperti kita ini, ya, seperti kita belajar, ya, dalam keadaan rileks, ya, dalam keadaan santai, dalam keadaan aktivitas biasa, itu gelombang otaknya adalah gelombang beta. Jadi frekuensinya antara 12 sampai 35. Nah, kemudian baru masuk alam bawah sadar. Nah, untuk ketemu dengan alam bawah sadar kita harus masuk ke gelombang otak tipe alfa. Di mana frekuensi kecepatan gelombang otaknya lambat 8 sampai 12 Hz. Ya. Selanjutnya, gelombang otak tipe theta. Itu kecepatannya 4 sampai 8 Hz. Di mana seseorang dalam keadaan tidur namun tidak nyenyak, mungkin bermimpi. Ya, jadi akan masuk. Jadi situasi akan masuk ke tidur nyenyak. Itu adalah gelombang tipe theta. Nah, selanjutnya baru orang itu tidur nyenyak, di mana gelombang otaknya dengan kecepatan 1 sampai 4 Hz. Lambat sekali. Tidurnya nyenyak tanpa mimpi. Nah, kalau orang bermimpi itu tidurnya belum nyenyak. Masih gelombangnya kurang lebih masih gelombang theta. Gelombang alfa inilah yang terpenting, yang terbaik di antara gelombang alfa, theta, dan delta untuk penyembuhan. Untuk pemberdayaan diri. Nah, gelombang otak tipe alfa inilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk penyembuhan seseorang dari gangguan psikologis, trauma kejiwaan, dan sejenisnya. Dan bisa dipergunakan untuk pemberdayaan diri supaya lebih baik. Supaya punya mental yang positif dan jiwa yang kuat dan seterusnya. Gelombang alfa. Ingat, bukan theta, bukan delta. Yang terbaik
yang terkuat adalah tipe gelombang alfa yang kita anggap orang tersebut sudah masuk ke alam bawah sadar. Jadi pintu alam bawah sadarnya terbuka lebar. Kita dalam keadaan santai begini, belajar di kelas, tetap alam bawah sadar kita terbuka, tapi tidak selebar alam bawah sadar yang seperti gelombang alfa. Ya? Sehingga kita tetap bisa menerima pelajaran. Kita memahami, ya. Kemudian kita melaksanakannya. Ya, karena alam bawah sadar kita tetap terbuka walaupun dalam keadaan sadar. Hanya terbukanya tidak banyak, persentasenya kecil. Tapi yang terbuka lebar seperti bypass itu adalah setelah masuk gelombang otak tipe alfa. Jelas?